Suara saya mengganggu enggak? Katanya agak bergaung. Iya Pak, sedikit bergaung gitu. Sedikit bergaung ya ini. Bentar. Sekarang bagaimana? Masih saja, Pak. Masih, Pak. Iya. Halo sekarang? Halo? Sudah, Pak. Halo, Assalamualaikum. Hilang, sudah. Gaungnya. Sudah, Pak. Gimana? Halo? Sudah, Pak. Sudah Sudah, jelas, Pak. Pak. Sudah baik. Iya, Pak. Baik, ya kita mulai aja. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang pertumbuhan pada suatu mikroba ya. Ada versi kurva yang membuat pola seperti ini, ya terutama untuk hubungan antara konsentrasi sel ya atau jumlah sel boleh ya dengan waktu inkubasi. Kadang-kalanya ada yang tidak mementingkan dengan jumlah selulernya, tapi hanya berupa optical density atau absorbansi dari populasi suspensi sel yang diukur menggunakan alat turbidimeter. Contohnya adalah spektrofotometer ya. Itu untuk sel-sel yang nampak. Ya, kemarin ada kurvanya bahwa karena sel yang mati juga ikut terbaca sehingga kurvanya tidak seperti ini. Kalau yang ini versi penghitungan total plate count, jadi hanya diperuntukkan pada bakteri atau ragi yang uniseluler ya, yang sifatnya viabel atau hidup, jadi produk dari penghitungan secara angka lempeng total plate count dalam suatu kultur curah ya, jadi yang terbatas, tidak ada penambahan nutrien maupun pengunduhan hasil. Kemarin kita sudah bahas bahwa versi yang pertama adalah ada kultur ada fase-fase lag, fase eksponensial atau fase tropofase, di mana di sana mikroba sedang melakukan proses pembentukan metabolit primer. Lalu ada lagi stasioner fase atau idiofase, di sini terjadi pembentukan metabolit sekunder dan fase kematian atau turunnya suatu jumlah populasi mikroba. Nah, ada yang membuat seperti ini versinya ini. Jadi yang A sendiri sebagai adaptasi lag fase, ya. Tapi ada yang juga mengatakan sebagai inisiasi adaptasi karena di sana tidak ada pembelahan, jumlah selnya konstan atau bahkan bisa turun karena mungkin nggak tahan saat adaptasi. Atau juga ya belum ada pertumbuhan. Lalu mulai dia di antara A dan C ini yang eksponensial itu ada fase pertumbuhan awal atau pertumbuhan dipercepat. Orang sering mengatakan gabungan antara A dan B ini sebagai lag fase. Baru eksponensial ya, sebagai fase logaritmik atau eksponensial fase. Lalu ada D, fase pertumbuhan diperlambat atau ya masih kategori log juga di sini ya. Baru fase stasioner dan di sini ada kematian dipercepat dan kematian logaritmik. Ya, ada yang seperti itu. Jadi ada lebih rinci lagi dibagi seperti itu. Namun yang mungkin perlu diketahui di sini, kemarin sudah juga ini ya, antara kaitan proses pertumbuhan sedang log dengan eksponensial dengan pembentukan metabolitnya. Ya, jadi metabolit sekunder baru dibentuk pada saat
awal stasioner, ini yang naik ya di sana ya. Sedangkan metabolit primer dibentuk saat mulai eksponensial. Nah, ada beberapa karakter atau ciri-ciri ya yang bisa teramati dari suatu fase pertumbuhan, di mana fase permulaan itu ukuran sel relatif membesar. Karena apa? Karena sedang dalam fase adaptasi, belum adanya propagasi atau pembelahan sel, bahkan sebagian selulernya mati, ya, karena mungkin nggak tahan, dia asalnya berasal dari habitat alamiahnya yang berupa senyawa-senyawa yang banyak mengandung zat gizi, ya misalnya di daging, di mana ini, lalu diencerkan dalam satu media dengan medium isotonis, ya, lalu ditanam dalam medium buatan mungkin nggak cocok, sebagian mungkin mati, ya. Namun yang berhasil beradaptasi ini sudah disebut bahwa antara A dan B tadi disebut fase lag, ada mulai propagasi, tetapi lambat, ukuran selnya membesar tadi udah ya. Lalu yang fase B, logaritmik atau eksponensial atau turbofase, di mana kecepatan pembelahannya maksimal, artinya ada blink time-nya atau waktu generasinya pendek dan konstan. Konstan artinya ya stabil selama masa eksponensial, misalnya membelah setengah jam ya setengah jam terus. Lalu ukuran sel paling minimum karena barangkali sering propagasi membelah dan konsekuensinya terjadi di membrannya paling tipis. Lalu sifat metabolismenya atau enzimatis yang ada di sana aktif untuk melakukan proses fisiologis, artinya Anda misalnya mau penelitian mengenai sifat-sifat karakter yang khas dari suatu bakteri dipilih pada saat dia sedang eksponensial gitu ya. Biasanya eksponensial itu kurang lebih ya setelah inkubasi 24 jam dari proses penamaan awal. Pada fase ini sering digunakan untuk pengujian sifat-sifat ini, fisiologis, pewarnaan gram juga dilakukan di situ. Jadi jangan sampai Anda melakukan rencana pewarnaan gram tapi ngambil dari kultur yang diambil dari kulkas yang entah sudah disimpan berapa hari barangkali, jadi mungkin hasilnya bisa nisbi ya, biasanya mungkin yang hasilnya gram positif tapi dia udah berubah menjadi gram intermediate antara merah dan ungu, atau barangkali menjadi merah gram negatif saja. Lalu yang perlu diketahui lagi, di saat fase eksponensial ini digunakan sebagai pembuatan starter ya, atau pemula dalam satu proses fermentasi. Contohnya gini, Anda misalnya membuat fermentasi nata de coco misalnya dengan substrat air kelapa, substratnya misalnya begitu ya, diberi macam-macam tambahan nutrien yang lainnya, lalu diberi mikrobanya, misalnya dicapai untuk eksponensial itu pada waktu waktu 24 jam di sini. Nah, starter yang baik, starter yang baik di fase ini adalah orang sering mengatakan pada bagian tengah atau apa ya namanya istilahnya, tengah dari masa eksponensial. Kalau misalnya eksponensialnya mulai jam 20 sampai ke 40, berarti di 30 ini middle log fase ya, atau middle tropofase atau middle eksponensial. Tapi ada juga yang menentukan pada fase 30% sampai 70% eksponensial, itulah yang ideal untuk starter atau biang ya, untuk menularkan kepada media baru yang sesuai dengan proses fermentasinya. Misalnya tadi saya katakan
Anda membuat nata de coco diambil dari kultur pertumbuhan setelah dicampurkan dengan air kelapa dengan Actobacter xylinum, maka pada waktu umur 30 di sini misalnya, atau antara 30-70% lah ya, mungkin sekitar berapa jam itu dari kurva yang terjadi, itu diambil untuk membiangi ya, atau menstarteri, sehingga kalau dalam posisi eksponensial dimasukkan dalam medium baru yang sama dengan waktu membuat nata de coco yang awal, dia tidak perlu lagi beradaptasi lagi, jadi tidak ada fase lag-nya, langsung dia move on di fase eksponensial, gitu. Starter. Jadi biasanya starternya itu sekitar 10% dari substrat yang akan digunakan untuk fermentasi selanjutnya. Ya. Jadi Anda membuat nata de coco pada waktu 12 diambil sebagai nanti starter untuk nulari membuat yaki yang lebih besar, misalnya kalau pertama mungkin membuatnya hanya 100 mili substrat air kelapa dan sebagainya itu komponennya. Lalu untuk membuat 1000 ya berarti Anda harus ambil 100 mili ya, atau 10%-nya yang 10%-nya yang dari starter itu dari substrat yang akan digunakan untuk fermentasi, campurkan ke sana sehingga dia langsung eksponensial. Sampai di sini ada yang kurang jelas tentang fenomena starter, ya. Halo, bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, jelas Bisa, ya Pak. suara saya. Tadi di fase logaritma, sel paling kecil yang jumlahnya titis itu gimana ya, Pak? Kenapa Di sini. selnya Gimana? yang di fase logaritma dan atau eksponensial tadi, Pak? Kan selnya paling kecil, membrannya tipis, itu kenapa ya, Pak? Ya, tentunya di sepanjang eksponensial karena dia masih aktif melakukan propagasi membelah ya. Kalau puncak-puncak ketipisannya ya barangkali pada proses-proses pertengahan saya, aktif-aktifnya dia membelah misalnya. Kalau dilihat dari persentase, kalau ada yang mau neliti di mana yang paling tipis gitu ya, logikanya seperti itu. Kalau di sini kan dia sudah ancang-ancang mau masuk stasioner, jadi mungkin tidak begitu banyak membelah ya. Jangan lupa bahwa di sini ini ekspresi dari mikroba yang hidup yang dalam hasil penghitungan secara total Bitcoin, ada juga di fase ini yang mati ya. Jadi karena di sini jumlah yang membelah lebih banyak daripada yang mati, lebih banyak sekali sehingga ekspresinya seperti ini. Kalau di viable bahwa yang mati dengan yang membelah sama jumlahnya, sehingga jumlah atau ekspresi daripada mikroba yang hidup relatif konstan. Sekarang pertanyaannya, kalau misalnya melihat kurva seperti ini, di fase mana Anda bisa menentukan jumlah mikroba yang paling banyak? Halo? Gimana? Silakan dijawab. Di fase stasioner bukan ya, Pak? Stasioner, Pak. Di fase stasioner ya? Ya, betul. Jadi tinggal melihat aja di sini. Ordinatnya ini kan logaritmik kalau menggunakan penghitungan ya. Atau kalau misalnya tidak hanya optical density ya jelas dia yang tertinggi di sini. Gitu aja ya. Baik. Ada pertanyaan lagi? Pengertian starter ya dari biang, jadi kayak untuk penular gitu ya. Untuk menghindari apa starter itu digunakan. Jadi untuk satu menghindari adanya fase lag lagi, adaptasi dari mikroba terhadap substrat baru yang serupa dengan proses yang awal tadi, misalnya pembuatan nata boleh, pembuatan ya fermentasi apa, misalnya asam sitrat. Jadi pengambilan starternya itu pada fase eksponensial, yaitu misalnya ukurannya kan tadi waktu inkubasi ya, bisa diambil antara 30% sampai 70% daripada
masa fasenya itu, atau diambil middle-nya, tengahnya, boleh ya, silakan. Artinya kalau Anda mengambil terlalu awal, misalnya di 10% dari eksponensial mungkin kurang baik. Setelahnya, misalnya 90% sudah mendekati mendekati stasioner juga kurang baik. Di sana terjadi proses produksi metabolit primer, ya sudah jelas kemarin sudah kita terangkan. Lalu seperti ini. Tadi yang awal kita gambarkan adalah fase pertumbuhan bakteri atau mikroba secara yang seluler ya, yang bisa dihitung dengan koloninya. Lalu ada suatu bentar Mas ya, ngaco ya. Nah ini, di fase log ini kan konstan. Dulu waktu kita terangkan tentang kultur yang sinambung, di mana ada pemberian nutrien, lalu pengunduhan produk metabolisme, ya produk, kalau itu fermentasi, ya produk fermentasinya, lalu juga dikeluarkan juga mikrobanya, maka ini di sini lihat konstan. Bisa kita buat kultur itu selalu eksponensial terus tadi, kalau digunakan dengan cara kultur yang continuous atau sinambung ya. Nah itu akan konstan. Caranya bagaimana ya? Bisa dibuat suatu kultur sinkron ya. Di mikroba yang dimasukkan ke sana disaring dulu dengan ukuran sama, dengan asumsi dia dalam fase yang sama. Lalu dia akan membelah dengan sinkron, misalnya tiap setengah jam bareng-bareng. Nah, pada saat eksponensial tadi, atau kita kalau menggunakan kultur continuous bisa dibuat suatu penghitungan bakteri, suatu kultur yang sedang eksponensial. Nah, di situ relatif konstan pembelahannya. Sebagai contoh, bila ditumbuhkan pada suatu pembenihan atau kultur, sejumlah X bakteria ya, misalnya berapa? Misalnya Anda menggunakan 10⁻³ per mililiter, misalnya dia akan membelah setiap waktu generasi menjadi 2 ya, sehingga rumusnya menjadi A kali 2⁻1. Sedangkan pada generasi yang kedua, itu terutama akan mudah kalau kamu melihat sebagai kultur sinkron, yang belahnya bareng-bareng, karena dalam suatu kultur bakteri yang heterogen, mungkin ada yang membelah tadi pagi, ada yang membelah nanti siang, ada yang membelah kemarin, dan sebagainya. Ya, pada generasi yang kedua, atau B2, maka jumlahnya akan menjadi A kali 2⁻2. Ya. Sedangkan jumlah bakteri pada generasi yang ke N, bisa 10, 12, dan sebagainya. Atau B pangkatnya sama dengan A kali 2N, atau B sama dengan A kali 2⁻N. Seandainya persamaan ini dilogaritmakan menjadi logaritma B, sama dengan logaritma bakteri awal ditambah N, generasi yang keberapa, kali logaritma 2, karena ini pembelahan biner, konsekuensinya seperti itu. Nah, rumusnya sehingga jumlah generasi yang terbentuk merupakan pengurangan dari logaritma jumlah bakteri pada generasi yang ke N, dikurangi logaritma bakteri awal waktu inokulum dimasukkan, dibagi dengan 2, ya, dengan konsekuensi pembelahan biner. Logaritmanya nilainya 0,3010. Ya. Nah, setelah diketahui jumlah generasinya, mungkin ditanyakan berapa setelah masa inkubasi, masa tertentu, misalnya 2 jam, 3 jam, terserah. Maka ditentukan waktu generasi rata-rata, ini karena pada kondisi eksponensial, pembelahannya itu konstan, rumusnya adalah
Waktu generasi rata-ratanya adalah jumlah atau lamanya waktu inkubasi yang diberikan dibagi dengan jumlah generasi yang telah terbentuk. Nah, tadi sudah dihitung. Sebagai contoh begini, seorang menanam atau mengkultivasi bakteri pada fase eksponensial. Ya, jadi ada kata-kata fase eksponensial karena kalau dalam satu kultur curah ada variasi fase dengan variasi doubling time ya. Jadi repot. Misalnya sebanyak, saya tulis apa adanya, 50 CFU atau sel per mililiter gitu ya, gampangannya untuk memudahkan. Setelah diinkubasi 18 jam terhitung menjadi 8.935 ribu sel ya, 8.935. Nanti dalam standar Python mestinya diajarkan bagaimana cara-cara memformulasikan nilai tidak menjadi suatu angka yang sangat panjang tapi hanya 2 digit ya, 1 di belakang koma kali dari rapatnya tadi nilai logaritmanya misalnya 1,2 kali 10 pangkat 3. Kalau ini seperti ini ya berarti 8,9 kali 10 pangkat 5 gitu ya. Lalu ditanyakan berapa jumlah generasi yang telah terbentuk serta berapa waktu generasinya ya, tinggal masukkan aja ke rumus tadi. Untuk menghitung jumlah generasinya adalah mengurangi logaritma pada jam ke-18 dikurangi logaritma jumlah awal dibagi 2. Nah, ini rumusan penghitungannya. Terbentuk ada 17,45 generasi ini. Jadi tidak utuh. Kalau manusia itu ya utuh. 1 generasi anak, 2 generasi cucu ya, 3-4 generasi, 3 generasi apa itu bapaknya cucu dan sebagainya. Kalau di suatu kultur bakteri ya hasilnya seperti ini. Ini bisa diartikan menjelang 18 gitu. Nah, tadi variasi ada yang belanja kemarin, ada yang belanja tadi pagi, ada yang nanti siang dan sebagainya. Waktu generasinya tinggal memasukkan rumus dengan membagi antara waktu inkubasi yang diberikan dengan jumlah generasi yang terbentuk. Kalau ditanyakan jam ya dijawab jam. Kalau ditanyakan berapa menit itu misalnya menggunakan satuan dimensi menit. Berarti ini kan 1 menit 0,4 kali 60 ya. 1 jam 60. Ketemunya berapa ini 0,4 jam. Sehingga ketemunya 62,4 menit. Ya, 1 jam 60, 0,4-nya mungkin sekitar 2,4 menit. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada. Ya, jelas saya rasa ini ya. Bapak, Gimana? saya gagal absen, Pak. Gagal absen? Iya. Ya nanti di chatnya ditulis ya, di WA-nya apa? Di chatnya Oke, boleh Pak. ya? Di chatnya ada tulis, dan nanti saya beresin. Ini sudah keluar so belum? Lock ya, clear lock. Nah ini juga cara-cara menentukan masa-masa lock fasenya ya. Jadi mungkin di sini ada penghitungan dalam menit ke-43, jumlahnya 0,2 optical. Ini kalau pakai OD ya, nilai OD ya. 2 kalinya berarti 0,4 dicapai pada waktu masa inkubasi 64 menit. Jadi ada masa 21 menit ini ya. Log fase ya. Nah, ini kultur kontinu ya, kayak Mustaq main sudah saya jelaskan. Gambarnya seperti ini, ada pengaduknya, ada pengatur suhunya ya, dan sebagainya. Nah, antara B dan C tadi saya katakan menjelang eksponensial, menjelang fase stasioner, merupakan fase pertumbuhan yang terhambat. Hal ini dikarenakan makanan mulai berkurang dan mulai terjadi penimbunan zat racun, ada mungkin dropnya pH lingkungan. Ya. Sehingga pembeliannya yang tadinya mungkin setiap setengah jam, mungkin sudah mulai pelan menjadi 1 jam sekali. Ya.
Fase stasioner atau idiofase, terjadi penimbunan bahan racun makin banyak, kompetisi juga sangat ketat, baik ruang maupun nutrien. Bagi mikroba yang mampu membentuk endospora, di situ akan mulai dibentuk untuk memproteksi terhadap kondisi yang kurang baik, pH-nya jatuh misalnya ya, nutriennya juga kurang. Lalu juga untuk yang mampu membentuk senyawa anti mikroba dibentuk di situ. Nah, implementasinya bahwa pada stasioner ini mereka membentuk antibiotik, maka mesti harus diketahui kondisi nutriennya, mungkin perbandingan antara jumlah karbonnya, N-nya berapa, dan nutrien yang lainnya berapa, juga pH-nya berapa. Lah nanti diharapkan pada saat Anda memfermentasi untuk membentuk antibiotik, biar mikroba tadi tidak mulai dari adaptasi, mulai eksponensial, ya masuk metabolisme, masang langsung ke starternya di sini untuk produksi antibiotik. pH-nya diatur, di stasioner pH-nya sekian, nutriennya kandungannya seperti ini, sehingga kalau mikroba tadi masuk ke situ, dia akan ancang-ancang untuk segera masuk memproduksi metabolit sekundernya. Lalu pembelahan sel dengan yang mati seimbang, ya, sehingga terjadi ekspresi kurva mikroba yang hidup datar. Lalu ada D, fase kematian logaritmik, di mana jumlah yang hidup membelah dengan yang mati semakin banyak, ya, jadi kurvanya menjadi decline, turun. Nah, ini secara umum bahwa kalau kita lihat dari ekspresi pertumbuhan secara langsung secara nggak langsung ya, karena diinkubasi dalam saluran Petri, bisa dilihat kalau kerapatan bakterinya sangat tinggi, maka kelihatan rapat. Kalau dirapatkan lagi, misalnya sampai 10, 8, 9, maka akan menjadi kayak suspensi. Kalau misalnya Anda membuat apa itu, gel yang dikasih susu skim, jadi sangat pekat, sehingga kalau untuk uji-uji antimikroba kan mudah nampak. Artinya semakin encer, itu semakin mudah ngitung koloninya karena terpisah. Ya. Nah, ini gambar koloni counter, misalnya seperti ini, sudah terpisah seperti ini. Kalau rapat sekali jumlahnya mungkin yang di atas 300, karena Anda mungkin sulit ngitungnya, boleh ngitungnya di paruh gitu ya, separuh berapa, berarti asumsinya kalau menyebar merata ya berarti 2 kalinya. Lalu misalnya pekat sekali ya mungkin 1/4-nya, nanti dikalikan 4 kalinya, boleh. Yang kemarin sudah ini ya, tentang penghitungan secara langsung terhadap selulernya sudah. Plate count kemarin juga kaliannya sudah ya. Nah, ini ekspresi pengenceran ya. Jadi dalam proses dilusi seperti ini prinsipnya, mungkin depan sini ada apa namanya sampel asli, ini kan sudah 10⁻5 di sini. Prinsipnya bahwa yang diambil itu inokulumnya dari pengenceran sebelumnya itu sebagai rumusnya A. Di substitusi A, dengan pengencernya adalah B. Sehingga kalau dimasukkan 1 mili ke dalam 9 mililiter itu ekspresinya adalah atau analognya A dibagi A plus B. Jadi misalnya ini 1 mili dimasukkan ke dalam 9 mili, berarti kan A-nya 1 dibagi 1 plus 10. Ini kalau dari awal ya. Nah, ini kalian sudah dari 10⁻5, 10⁻6 dan sebagainya. Ini contohnya kalau misalnya ditanam secara triplo, jadi satu pengenceran ditanam 3 kali pada satu saluran Petri yang sama mediumnya keadaannya. Maka kalau jumlah koloni yang hidup itu jumlahnya memenuhi persyaratan untuk penghitungan TPC atau ALT, mungkin rata-rata dulu. Ya. Dengan jumlah bakterinya adalah nilai koloni yang tumbuh dikalikan dengan faktor pengencerannya. Ya, jadi seperti ini 1/1 juta keenceran, maksudnya keenceran atau kerapatan mikroba pada produk pengenceran ini adalah 1/1 juta dari
jumlah mikroba dalam habitat alamiahnya, misalnya dari mana, dari air susu atau dari minuman apa gitu ya. Namun faktor pengencerannya adalah sebaliknya, 100.000 kali, sorry, bukan sejuta ini. Kalau ini 10.000, ini 100.000. Faktor pengencerannya adalah berbalik dengan kerapatan mikroba yang ada dalam larutan tersebut. Ya, kerapatannya 100.000-nya dari sampel aslinya, faktor pengencerannya adalah 100.000, sehingga pengaliannya kalau dihitung dengan plate count ya jumlah koloni yang hidup terhitung dikalikan dengan faktor pengencerannya. Ya, seperti ini. Ini ukuran yang dihitung dari pengenceran yang 100.000 kalinya. Ya, ini juga masih ditulis dengan ML, sekarang pakai CFU ya, CFU. Karena apa tadi? Mungkin yang tumbuh koloni ini bisa dari 2 koloni yang tersebar tidak merata sehingga tumbuhnya 1 koloni, atau mungkin tumbuhnya dari spora yang berkecambah ya bisa, atau dari kumpulan sel dari yang Staphylococcus atau strepto yang belum terputus, kalau tumbuh ya 1 koloni. Hanya dikatakan sebagai unit yang mampu membentuk koloni, CFU. Sebenarnya koloni ya K ya, KFU ya. CFU. Bisa juga kita melakukan proses penghitungan mikroba dengan cara difiltrasi membran. Sebetulnya filtrasi ini gunanya adalah untuk mensterilkan suatu larutan, ya, biar produk filtratnya setelah difiltrasi dengan saringan bakteri diperoleh filtrat yang steril. Sebagai contoh, kalau kita mau mensterilkan larutan buah atau vitamin yang tidak tahan panas, kalau di autoklaf rusak, maka disaring. Disaring, jumlah mikrobanya akan tertinggal di atas filter, sedangkan filtratnya steril. Ini alat ini sebagai alat sterilisasi. Tapi kalau Anda nanti kerja di unit-unit yang memproduksi cairan ya, seperti AMDK, air minum dalam kemasan, atau di Coca-Cola, itu cara ngitungnya gampang, lagi tandur langsung disaring gitu ya. Cepat karena bisa langsung diamati. Kalau diberi pewarna filternya diamati di mikroskop bisa. Ya. Kalau misalnya mau dihitung koloninya ya diletakkan di atas medium. Filter ini diletakkan di atas medium dengan ukuran diameter sama dengan filternya, misalnya yang 5 ml misalnya itu ya. Kalau diberi warna berarti dia dilihat mikroskop langsung. Kalau nggak langsung ya dihitung. Nah, terutama untuk sampel-sampel yang dengan kerapatan rendah, tinggi pun bisa, tapi diencerkan dulu ya. Jadi yang disaring yang pengenceran keberapa nanti tinggal dibalikan lagi, berarti ini dalam sampel aslinya sekian ya. Filternya cukup kecil, sekitar 0,2. Lalu filternya diletakkan pada medium agar setelah dilihat ya, setelah disaring baru diamati. Nah, kalau misalnya Anda ya nyaring hanya dalam jumlah 10 ml gitu ya di atas. Dan ada gambarnya di sini. Oh, bentar ya, saya carikan. Maaf ya.
Halo, bisa lihat gambar ini? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, ini saya contoh sebagai perangkat dari filtrasi, jadi ada filter membrannya. Ini bagian atasnya, ada yang dari logam, ada yang dari fiber, lalu diletakkanlah antara bagian atas dan bawah, ya, lalu dijepit. Tentunya sebelum untuk menfilter ini harus disterilkan dulu ya, karena kalau nggak disterilkan nanti bisa-bisa yang kesaring bakteri-bakteri yang bukan dari sampelnya, ya. Jadi setelah disaring seperti ini, diharapkan ini dibantu dengan suatu penyedot, ya, penyedot vakum pump. Jadi diharapkan kalau nggak pakai vakum pump lama banget, mungkin bisa berhari-hari. Setelah sedot paling hitungan menit aja bisa ditentukan, sehingga pada saat proses filtrasi ini, kalau filternya tidak bocor, ya filternya tidak bocor, karena kita tahu quality control pun kadang-kadang lalai suatu produk. Nah, ngetes bocornya itu biasanya digunakan dengan menggunakan bakteri yang mempunyai pigmen. Nanti koloninya itu kalau ditanam berpigmen, ya namanya Serratia marcescens atau Bacillus marcescens, disuspensikan lalu disaring, ya. Nah, disaring, kalau filternya nggak bocor, ini filtratnya besok pagi nggak berwarna merah, nggak, ya. Tapi kalau misalnya bocor, maka bakterinya turun ke bawah dengan cairan mediumnya, koloninya besok merah. Jadi ini tanda bahwa filter yang digunakan adalah bocor. Nah, ini filtrasi membran. Ya, jadi kalau mau dihitung ya bisa. Jadi setelah disaring, lalu dilepas, diwarna, lalu diamati bawah mikroskop ini filternya, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya jumlah yang disaring terlalu sedikit, misalnya hanya saya punya toksin atau vitamin 10 mili, Pak, bagaimana? Apakah tidak hanya gupai itu nelesi tapi nggak bisa turun filtratnya? Anda boleh menggunakan bantuan sebagai mempermudah proses filtrasi itu dengan menambahkan sejumlah misalnya 100 ml aquadesteril atau 200 ya boleh. Campurkan vitaminnya ke sana, ya, misalnya 10 mili, campurkan, lalu disaring. Berarti ekspresi jumlah mikroba yang tertahan di dalam filter nanti hanya mencerminkan sebanyak 10 mili dari vitamin yang kamu saring. Jadi air itu hanya sebagai media untuk membawa. Ini membayangkan juga kalau fungsi organ kita ginjal, ya, yang berfungsi sebagai filtrasi darah. Kalau darahnya terlalu sedikit atau kental, proses filtrasinya jadi susah, gitu. Susah, maka perlu minum banyak, itu ya. Minum banyak sehingga membantu proses penyaringan, hingga bisa masuk. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Halo? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum aja, ya. Baik, ini tadi saya dapatkan ya gambar dari kemarin yang saya terangkan dari penghitungan dengan penghitungan langsung dengan Petrofoser Bacteria Culture. Jadi prinsipnya menghitung jumlah selulernya per kotak yang besar ini, ya, ada 25, misalnya di sini dihasilkan dalam satu kotak dengan perjanjian kemarin yang menempel di garis itu masuk ke kiri, ya. Garis samping, lalu garis bawah atas mungkin jadi masukkan ke kotak yang di atas. Jadi ini hanya sekedar teknik untuk menghindari satu sel dihitung 2 kali, itu aja. Sepakat dengan diri sendiri aja. Ya. Ini misalnya satu kotak kecil yang 25 jumlahnya di sini. Itu jumlahnya sebanyak 12 sel yang terhitung kali 25 terlalu besar gambarnya, bentar. Ya, jadi
25 kotak dikalikan dengan ketemunya 1,5 kali 10 pangkat 4 sebenarnya yang ini di belakang terpotong ini sebenarnya masih ada dikalikan dengan volume dari 0,02 mm kubik itu ketemunya per mili kalau mau di per milimeter kubik kalau mau di sentimeter kubikan atau 1 mililiter setara ya itu dikalikan dengan 1000 kali jadi jumlahnya menjadi 1,5 kali 10 pangkat 7 ya. Besarannya cara ngitungnya ya. Jadi ini yang terpotong ini. Jadi 12 sel kali 25 kalau kali volume cairannya ketemu ini kalau dikalikan dengan 1000 kali karena hitungan pertama ketemunya masih milimeter kubik maka dibuat sentimeter kubik ya dikalikan dengan 1000 kali ketemunya 1,5 kali 10 pangkat 7 jadinya. Juga bisa mengukur apa namanya pertumbuhan dengan menggunakan alat yang namanya turbidimeter. Ini juga secara enggak pengukuran secara karena yang dihitung adalah apa namanya kekeruhan ya kekeruhan daripada jumlah seluler ini yang perlu jadi perhatian karena ini krusial menurut saya ya banyak kejadian-kejadian yang menurut saya salah dalam proses penghitungan ini semata-mata hanya perlu memperoleh nilai OD misalnya gitu ya atau optical density atau absorbansi karena di sini begini prinsipnya bentar. Nah, ini alatnya spektrofotometer nilainya transmission atau bisa juga dengan OD atau absorbansi kan. Pertama kita menentukan panjang gelombang. Karena untuk masing-masing bakteri itu panjang gelombangnya masing beda-beda. Di pustaka mungkin Anda melihat untuk bakteri Staphylococcus digunakan lambda atau panjang gelombang 670 nanometer. Itu dari mana asalnya? Yang penting kamu harus tahu ya. Itu dasarnya begini. Jadi nilai lambda itu kalau misalnya bakterinya kamu sama sekali belum mengetahui itu, caranya adalah membuat suatu suspensi bakteri, lalu Anda cuci sentrifuge dulu, buang larutan supernatannya, peletnya kan ada di bawah tabung. Lalu kamu cuci lagi dengan menggunakan aqua steril, sentrifuge lagi, buang lagi sampai benar-benar diperoleh larutan supernatan hasil sentrifugasi jernih. Sehingga asumsinya yang di bawah itu merupakan hanya pelet-pelet seluler dari bakteri yang tidak ada elemen mungkin sisa-sisa medium atau pecahan-pecahan dari seluler yang mati, debris-debris sel ya. Sehingga murni sel-sel aja. Dan kita tidak bisa membedakan itu sel mati atau sel hidup ya. Yang penting sel utuh. Lalu Anda masukkan ke dalam kuvet di spektrofotometer, kamu raba untuk mencari sepertinya lambda efektif untuk bakteri ini berapa. Ya. Misalnya kalau misalnya suspensi tadi terlalu keruh ya diencerkan dulu sehingga lambda ini bisa terbaca misalnya untuk pertama misalnya kita atur dari lambda terendah mau yang dari 20 berapa OD-nya ya. Jadi buat kurva antara ordinat nilai OD yang bawah itu menunjukkan panjang gelombang yang digunakan ya. Bisa bayangkan ya. Absisnya itu adalah lambda yang digunakan, yang ordinatnya adalah nilai OD-nya atau absorbansinya. Putar misalnya, diklik 20, berapa yang terbaca di OD-nya atau lambdanya atau di absorbansinya. Oh, sekian ya. Misalnya OD sekian. Lalu naik lagi 40, lambda 40. Berapa terbacanya OD-nya? Ya, tentunya dalam menggunakan spektrofotometer kita juga menggunakan belangko yang sama, aqua steril ya dalam ini. Lalu naik lagi 60, 70, 60, 80, dan tiap naik
lambdanya 20 sampai misalnya sampai 700 berapa. Nah, dilihat mana kurva terjadi apa namanya peak-nya ya. Jadi ya dari 20 naik, oh ternyata di 620 puncak lalu turun lagi, diperbesar panjang gelombangnya di bawah itu yang digunakan lebih turun. Nah, nilai peak-nya itu puncak dari kurva tadi yang mencerminkan OD tertinggi ditarik ke bawah. Oh, ternyata lambdanya di 620. Itulah yang digunakan sebagai lambda optimal atau maksimal yang terbaik yang untuk bisa membaca bakteri tersebut. Karena mungkin Anda kalau misalnya ganti bakteri lain mungkin lambdanya udah ganti lagi. Itu yang diacu di pustaka-pustaka mungkin bakteri-bakteri dari apa namanya luar negeri mungkin agak sedikit berbeda jumlahnya nilai lambdanya, tapi sekarang pada digunakan sama di pustaka sedikit menggunakan lambda sekian Pak. Saya gunakan juga segitu, oke mungkin kisaran itu masih masuk gitu ya. Tapi enggak terus di pustaka 620, kamu menggunakan lambda 300 misalnya, mungkin akan enggak tepat hasilnya. Itu dasarnya ya, jadi kamu mengacu pustaka membaca OD atau optical density dari suatu kekeruhan suspensi bakteri, lambdanya itu tertentu tadi awalnya dari situ bacanya. Ini di gambar ini ada gambaran suatu spektrometer, kalau transmisi itu sebaliknya akan beda dengan yang tangkap OD yang bawah ya. Kalau ditransmisikan semua sinar ada di blanko ini, nggak ada selulernya. Tapi kalau yang di bawah ini kalau sudah ada selulernya yang dicuci tadi, dimasukkan dalam kuvetnya, maka sinar-sinar tertentu akan menatap daripada seluler yang ada di sana. Yang tidak nembus ya muncul ke sini ya. Nah, nilai-nilai OD inilah yang sebagai refleksi dari jumlah sel murni, tidak ada sisa medium kekeruhan. Jadi kalau misalnya dalam praktek Anda membuat kultur dalam Erlenmeyer 100, tiap 10 menit diambili. Ambil spektrum, ambil lagi. Tentunya untuk 10 menit yang pertama dengan 10 menit yang ke-6, ke-7 lain. Karena kekeruhan medianya bukan yang akan lain, di situ banyak sel yang sudah mati. Sehingga harus setiap kali ngambil, kamu cuci dulu, sehingga yang termasuk atau yang masuk di dalam kuvet hanya murni jumlah sel sesuai dengan waktu pengambilan. Ada pertanyaan di sini? Halo? Ada pertanyaan? Pak, bisa dijelaskan ulang kayak yang mencuci itu seperti apa, Pak? Penyucinya ya. Jadi Anda begini, punya kultur dalam Erlenmeyer 100 ml ya. Nanamnya kemarin misalnya gitu. Atau jangan kemarin. Tadi pagi jam 6 misalnya. Jam 6 tadi pagi kamu tanam, tentunya dia akan adaptasi, ada sampai mungkin mulai membelah atau eksponensial. Itu kan dalam kultur tadi kan ada elemen satu media, ya enggak? Media itu kan kita tahu ada komponen mineralnya, ada komponen zat organiknya ya. Lalu dua mungkin ada sel-sel yang mati, pecah atau orang mengatakan sebagai debris sel. Itu tentunya akan menghalangi mestinya ya proses dari tembusnya sinar spektrum yang kita gunakan begitu, sehingga nilai OD-nya tidak nilai OD murni daripada jumlah seluler yang nahan sinar-sinar spektrum, tapi juga mungkin ketambahan dari nilai dari sel-sel yang mati, hancuran sel yang mati atau kotoran medium dan sebagainya, sehingga nilainya enggak akurat itu. Makanya perlu dicuci. Kalau kamu ngambil dari kultur tadi, misalnya kamu mau ngamati tiap 2 jam sekali ya, 2 jam ngambil. Lalu Anda masukkan ke dalam tabung kuvet tadi, tabung Erlenmeyer. Kamu Erlenmeyer dulu. Kalau Erlenmeyer sorry, kamu sentrifugasi. Sentrifuge kan nanti akan mengendap selulernya itu.
Endap kulturnya kelihatan keruh ya. Ya pas suspensinya airnya itu. Asumsinya yang endap itu adalah material sel dan kotoran-kotoran pecahan sel, lalu airnya medianya di atas. Lalu kita cuci. Setelah kita centrifuge, kita buang cairannya. Peletnya tetap di bawah itu. Lalu kamu cuci dengan aqua steril di dalam tabung elemen tadi, tabung centrifuge tadi. Serot gitu ya. Sebaiknya memang di vortex mixer, jadi diaduk itu ya. Vortex biar tercuci betul. Keluarkan lagi kotorannya tadi itu, hasil cuciannya, cairannya ya. Jelas? Setelah dicuci dengan air, sentrifuge dulu, buang, lalu ganti lagi dengan aqua steril lagi, vortex lagi, biar tercuci, lalu kamu sentrifuge, buang kotorannya, sampai terakhir berapa kali, misalnya 3-4 kali gitu ya, sehingga cairan hasil sentrifugasi sudah jernih seperti aquades yang kamu gunakan untuk mencuci tadi. Nah, baru kamu masukkan aquades steril, lalu belangkonya di kuwet 1 juga aquades tadi yang untuk nyuci, kamu spektrum. Jelas? Jelas, Pak. Terima kasih. Jadi ada campur tangan yang untuk mutar itu sentrifugasi, jadi menggunakan ada vortex juga untuk kalau misalnya nggak ada punya vortex ya pakai aquades steril yang botolnya ada cucuknya itu diserut gitu ya, tapi lebih bagus memang di vortex ya. Sentrifuge jadi untuk mencuci, lalu cairan aquades steril yang digunakan sebagai media mencucinya. Ada pertanyaan? Jadi kalau Anda secara rutin mengambil dari kultur 2 jam, ambil spektrum. Belangkonya apa sekarang? Belangkonya medium asli ya beda mestinya udah ya. Medium asli yang dibuat jernih banget dengan yang udah ditumbuhi mikroba ya lain. Ini akan membacanya lain si spektrumnya nanti. Lalu ada lagi vortex tadi untuk mencuci. Jadi nanti ngambil jam ke-4, jam ke-6 ya selalu gitu, cuci itu ya. Halo. Ada yang tadi yang tanya sudah jelas? Sudah jelas, Pak. Terima kasih. Oke. Yang lainnya? Oh ya, ini kalau misalnya untuk jamur sering itu ya, jadi masa miseliumnya sulit untuk dihitung, ya sebenarnya dihitung dengan berat keringnya. Jadi setelah disaring, dicuci, begitu juga akan terus dikeringkan sehingga ditimbang memperoleh berat konstan. Artinya media untuk menimbangnya juga ditimbang dulu, kertasnya berapa, neto berat keringnya sekian, bisa ya. Biasanya kalau bakteri mau digitukan, tapi biasanya kalau atau tergantung dari tujuannya, kalau hanya ingin mengikuti atau produk biomasa secara total ya boleh langsung apa adanya. Tapi kalau berat kering itu setara dengan sel hidup berapa ya bandingkan dulu dengan TPC hasil TPC-nya. Berat kering sekian setara dengan TPC sekian. Jadi kalau misalnya Anda sudah tahu ada kurva standarnya antara TPC hasil koloni dengan berat kering, nanti tinggal kalau kamu menumbuhkan lalu dipisahkan, dikeringkan, lalu setara dengan sel hidup sekian bisa. Atau aktivitas metabolisme juga boleh. Produk-produk misalnya kayak kitinnya berapa, proteinnya berapa juga boleh. Ya. Nah, ini yang penting lagi nih. Pecah enggak ini Mas? Kamu lihat. Jadi begini, kita tahu sering terjadi kasus, misalnya dari petani susu ya, susu sapi maaf ya, itu misalnya merasnya
jam 5 pagi misalnya. Ya, tentunya sudah dengan upaya kebersihan, dibersihkan putingnya, tangannya dibersihkan, tempat wadah untuk susunya juga dibersihkan. Tapi khawatirnya kalau misalnya terkontaminasi dengan udah sanitasi yang kurang baik, atau mungkin ada yang luka di puting susunya sapi, sehingga jam 5 diperas, lalu nggak diukur, dibawa ke koperasi, ke kota, ngepit selama 2 jam misalnya, atau berapa menit lah ya. Itu di koperasi atau di pabriknya ditolak gitu, karena jumlah bakterinya sudah melebihi angka minimal yang ditentukan sebagai syarat untuk bisa digunakan untuk industri itu. Ada cara juga dengan menggunakan uji reduksi metil biru. Jadi metil biru ya sekitar yang efektif 10 mikroliter dicampurkan dalam 10 mililiter susu ya dicampurkan. Nanti kelihatan di situ kalau kontrolnya metil biru kelihatan warnanya. Kalau susu pertama dimasukkan metil biru warnanya biru. Contoh seperti ini. Nah ini. Kapan warna biru itu tereduksi menjadi putih ya misalnya ini proses nih. Menjadi putih sehingga itu menunjukkan di situ banyak mikroba, semakin cepat warna biru berubah jadi putih itu berarti jumlah mikrobanya banyak dalam susu tadi ya. Nah ini contohnya, kalau reduksinya sekitar setengah sampai 3,5 jam, itu jumlah bakterinya 80 kali 10 pangkat 4 CFU. Ya. Kalau 4 jam, itu 40 kali 10 pangkat 4. Ya. Kalau lama 8 jam ini hanya bakterinya cuma 1 kali 10 pangkat 4. Jadi kita nunggunya nggak terlalu lama itu untuk reduksi metil birunya ya. Jadi ada yang mungkin lebih cepat lagi ya. Jadi kalau cepat sekali mungkin ya. Kalau masih ditunggu 5 jam kok lama ini. Berarti dilihat nanti ternyata menyaratkan di sana di industri susunya karena mungkin nanti akan diproses lagi maksimal jumlahnya 6 kali 10 pangkat 4 atau apa yang ketahuan. Ditunggu sampai 5 jam kok masih tetap biru terus, berarti bagus nilai si kualitas susunya tadi. Jadi prinsipnya adalah itu. Bisa juga susu atau santan. Ya. Santan juga begitu bisa. Karena santan kalau misalnya banyak mikrobanya, maka proteinnya akan teremulsi jadi pecah-pecah jelek. Ya. Ada pertanyaan? Nah, ini yang tadi penghitungan berat kering dengan suspensi. Halo? Nah, sekarang terkait dengan masalah pertumbuhan, kita bisa menjumpai ada istilah-istilah substrat tempat tumbuhnya dengan akhiran fil ya, atau kata-kata yang berarti menyenangi ya. Sedangkan yang toleran misalnya asid toleran, kalau di sini asidofil ya. Di sini obligat berarti ada anaerob obligat misalnya, di sini anaerob fakultatif. Ini maksudnya seperti itu. Fil berarti dia dapat tumbuh atau menyenangi di lingkungan itu. Asidofil. Termofil berarti dia suka pada atau optimalnya pada suhu tertentu, itu berarti kaitannya dengan sifat enzimatis yang dia miliki. Optimal pada kerja pada suhu segitu atau lingkungan asam, basa yang seperti itu ya. Asidofil, alkalifil, serofil, kekeringan. Toleran itu yang mampu bertahan, asid toleran masih bertahan. Kalau obligat mutlak diperlukan untuk pertumbuhannya. Parasit obligat berarti dia memang harus ada inangnya. Kalau nggak ada inang nggak bisa. Fakultatif organisme yang hidup pada kondisi yang sebenarnya tidak diperlukannya. Anaerob fakultatif yang dalam kondisi aerob dia hidup, fakultatif anaerob juga dia masih bisa bertahan.
Ya, mungkin ada kenal dulu, ada sikrofil, halofil, ya, sikro itu yang rendah suhunya, glukas dan sebagainya. Lalu yang mempengaruhi pertumbuhan diantaranya adalah pH, geserinya suhu, tekanan osmotik, oksigen, radiasi, ya. Nanti ada proses-proses pengawetan mikroba dengan proses disinari dengan sinar pengion, nanti radiasi, namanya prosesnya proses iradiasi. Itu kita praktek dulu sangat efektif sekali ya. Satu produk sudah dikemasi, dimasukkan dalam satu kontainer, disinari dengan sinar kobalt hanya berapa ya, 15 kilo Gray gitu ya. Itu ternyata kami suruh ngamati, coba diperiksa setiap 3 bulan ya, triwulan. Semakin lama triwulan semakin berkurang, malah mati gitu ya. Karena mungkin produk dari mikroba yang teriradiasi tadi, atau orang sering mengatakan sebagai proses sterilisasi dingin, karena memang tidak berubah secara flavornya nggak berubah, baunya tetap, lalu fisiknya juga berubah, warnanya yang cuma belum direkomendasikan karena diduga akibat dari iradiasi penyinaran itu banyak terbentuk radikal-radikal bebas dari senyawa-senyawa yang ada dalam substrat tadi yang disterilkan dengan sterilisasi dingin ya, iradiasi. Osmotik lah ini juga penting. Jadi osmotik ini kaitannya dengan hidupnya mikroba dalam lingkungan yang mempunyai kandungan tekanan osmotik lebih tinggi, hiper ya. Jadi kalau kita belajar osmotik berarti kita mesti akan mengenal apa itu difusi osmosa. Jadi kalau mungkin zaman kita dulu sekolah di SMA tahunya difusi adalah menyebarnya partikel ke segala arah tanpa melalui lubang gitu ya. Ada sekap. Tapi kalau osmotik bergeraknya dari larutan konsentrasi rendah ke tinggi melalui lubang. Ya, karena intinya osmose itu kan dari kata-kata os, lubang, dan move. Jadi prinsipnya, jadi teorinya itu bahwa osmose ya difusi juga sebetulnya, tapi hanya difusi melalui lubang. Jadi sunatullah ini. Bahwa pergerakan suatu massa itu dari yang banyak ke kecil. Misalnya Anda masukkan gula atau apa itu namanya sombo ya, warna dalam satu larutan, maka dia akan menyebar ke seluruh bagian yang memiliki defisit tekanan difusi. Sampai saat nanti defisit tekanan difusi 0, dia akan menjadi warnanya sama, atau gula juga menjadi manis yang sama. Maaf, kalau kentut, dia kentutnya menyebar kemana-mana, itu berarti 0. Tapi kalau misalnya larutan tadi disebelahkan ya, misalnya ada satu larutan bergaram tinggi atau bergula tinggi, sebelahnya larutan yang garamnya rendah, lebih rendah yang mungkin tawir boleh lah yang. Apa yang terjadi? Sebetulnya di situ juga terjadi difusi. Karena difusi kalau dilihat-lihat satu larutan atau emulsi itu kan parsial, ada airnya, pelarutnya, ada material garamnya, gulanya ya. Ada. Nah, air sangat mudah dia menembus suatu membran sekecil ya, karena molekulnya kecil ya, sehingga yang bergerak di situ adalah dari massa air yang tinggi ke massa air yang rendah, mesti seperti itu. Ya kan? Jadi kalau misalnya dalam prakteknya ini, kenapa kok selai atau ikan asin atau apa itu dia tidak bisa termatikan, karena kita tahu di selai maupun ikan asin itu kan air selnya sudah keluar. Ya, karena kita tahu sel hidup itu kan sekitar 85 air. Kalau diletakkan di larutan yang bergaram tinggi, di banyu garam atau banyu gula selai, maka air sel akan diambil bukan disedot. Dia akan bergerak dari massa air yang tinggi ke rendah seperti itu.
Kita tahu bahwa tekanan larutan hipertonis kan airnya sedikit. Jadi air yang banyak dari sel keluar. Sedangkan garam tidak bisa menembus lubang dari selaputnya tadi sehingga yang menekan menjadi tekanan osmotik. Konsekuensinya seluler yang airnya keluar, membrannya lepas dari membran namanya plasmolisa. Dan lama-lama akan rusak membrannya sehingga garamnya akan bisa masuk. Selnya menjadi asin kalau di larutan garam, kalau di gula ya jadi manis. Nah sekarang nasibnya mikroba bagaimana? Yang nempel pada ikan asin atau selai. Mikroba yang nempel dia punya kandungan air yang tinggi 85%, dan yang masuk ke selai yang airnya sudah rendah, maka air sel dari mikroba akan masuk dalam selai atau ikan asin sehingga mikrobanya akan mati. Dan selai maupun ikan asin jadi awet karena secara eksternal mikroba tidak bisa mematikan atau memasukkan suatu enzimatis yang sifatnya merusak. Dan di secara internal dari larutan dari selai maupun ikan asin enzimatisnya sudah inaktif karena rusak karena garam maupun gula yang sangat tinggi. Ini mengapa kearifan lokal ya, bahasa swarga, bahasa surga. Orang-orang lama itu bisa mengawetkan makanan dengan cara menggunakan fenomena tekanan osmotik sebetulnya. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Nanti yang lainnya bisa Anda baca. Ada asidofil, neutrofil, ya. Contohnya ada bakteri yang suka pada suhu rendah itu optimalnya suhunya pada sekitar 10 derajat Celcius. Yang termofil mungkin di sekitar 60 berapa ya. Kisaran hidupnya 40 sampai 70 berapa. Lalu yang hipertermofil. Nah ini mengetahui sifat-sifat kesukaan dia kaitannya dengan aktivitas enzimatis yang dia punya. Kita memperlakukannya saat kita mengisolasi suatu mikroba ya. Misalnya kita mengisolasi mikroba dari tumpukan sampah di mana kita ukur suhunya di sana misalnya pakai termometer sampai 60 misalnya. Atau yang ambil dari sumur-sumur pengeboran minyak di lapisan batuan di bawah suhunya cukup tinggi misalnya 80 misalnya. Lalu pH-nya kita ukur, pH-nya sekian. Ya, jatuh misalnya atau alkali. Lalu nutriennya ini maka nanti dalam proses pembuatan medianya lalu inkubasinya juga disesuaikan dengan kondisi habitat alamiahnya. Itu kaidah-kaidah isolasi sehingga kamu bisa menyimpulkan ternyata tidak ada mikrobanya di sumur pengeboran minyak, tidak ada mikrobanya di Bedukuwu misalnya karena salah cara menginkubasinya. Ya, jadi pendekatan-pendekatan karakter daripada habitat alamiahnya sangat penting sehingga proses inkubasinya disesuaikan. Ada pertanyaan? Nah, ini tadi yang banyak plastik sebagainya ya, sudah ya. Keterangannya ini refleksi pertumbuhan karena sifatnya dengan keberadaan oksigen ya. Aerob obligat dia harus ke atas permukaannya, tumbuhnya di permukaan. Fakultatif bisa aerob atau anaerob bisa. Anaerob obligat dia akan cenderung ke bawah. Ya, jadi yang anaerob aerotoleran jadi bisa menyebar. Mikroaerofilik hanya menyukai pada kadar oksigen yang tidak terlalu banyak di tengah-tengah seperti ini. Lalu yang aerob, Anda kalau punya standar ada inkubator yang anaerob, ada juga alatnya namanya gas pack, jadi untuk ngepak gas yang ada di sana karena perangkatnya di sini gini. Jadi ini alatnya biasanya ada indikatornya metil biru kalau dalam kondisi ada oksigen jadi warnanya biru. Ini kultur dari bakteri anaerob kamu masukkan,
lalu di sana ada perangkat anaerobik indikator, jadi ada suatu apa ya kayak sasetan gitu ya, sasetan, lalu biasanya penggunaannya dimasuki air 10 mili, diharapkan nanti di sana akan terurai ya, terbebaskan CO2 dan H2O yang akan berikatan dengan oksigen yang ada di dalam gas ini. Lalu di bagian atasnya ada palladium, logam palladium. Ini digunakan untuk mengikat air juga yang kemungkinan terbentuk dalam ruangan ini. Ditutup, kalau misalnya sudah anaerob, maka metil biru ini akan berubah menjadi putih. Jadi putihan. Atau pakai metil merah juga bisa ada seperti indikator. Jadi kalau menjadi apa, tidak ada oksigen, ya warnanya jadi nggak merah lagi. Atau yang sederhana yang menggunakan ini, candle jar ya. Jadi ini ada ya, macam lodong, ini substratnya dimasukkan, bakterinya yang mau ditanam yang anaerob ya. Mungkin Anda mengambilnya dari daerah-daerah yang dari tangki kendaraan bermotor atau dari apa namanya tumbuh di dasar-dasar SPBU itu yang bensin ya bawah ya. Itu lalu dimasukkan ke dalam satu candle jar, ada lilin dinyalakan, diharapkan lilinnya itu menggunakan oksigen yang ada di dalam tempat itu, lalu yang di luar ini diplamir pakai ya lilin, boleh malam ya, rapat. Diharapkan lingkungan ini sudah mendekati anaerob lah, kalau misalnya ada masih tersisa oksigennya sedikit ya, misalnya microaerobic. Nah, ini boleh anaerobic chamber untuk nanam dalam kondisi anaerob, atau bisa juga ada yang alat seperti ini yang namanya laminar airflow ya, yang masuk cuma tangan, sore mungkin sudah dibersihkan pakai disinfektan, lalu ada juga sinar UV di atas sehingga diharapkan pengisolasian aseptisitas ruangan oleh alat ini jadi lebih baik. Ini sering digunakan untuk tempat-tempat nanam eksplan pada laboratorium kultur jaringan. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Ya. Nah, ini ada yang terkait dengan pertumbuhan adalah medium yang digunakan atau tempat tumbuh yang digunakan untuk tumbuhnya suatu mikroba ya, di dalam hal ini perlu suatu nutrien. Nutrien itu bahannya, prosesnya namanya nutrisi. Nutrisinya bagaimana? Oh, dengan anapagositus, jadi dengan holozoik ditelan gitu, atau dicerna. Tapi bahannya adalah nutriennya. Sumbernya ada biasanya karbon, terutama untuk pembentukan dinding-dinding sel, terutama jamur itu banyak karbonnya. Pembentukan bakteri relatif nggak begitu banyak seperti jamur, karena kita tahu jamur itu banyak kandungan kitinnya ya. Bisa dalam bentuk sumber karbon, gula dan sebagainya, sumber nitrogen, untuk bentuk protein, amonium, amonia ya, sulfur, fosfor, beberapa unsur kelumit atau trace elemen. Contoh beberapa mikroba memerlukan ada Fe dan sebagainya. Yang jelas untuk membiarkan mikroba di laboratorium ya, ini ada yang mungkin penting perlu ini, kalau secara umum teorinya mungkin ada unsur ininya ya, ada makro, mikro dan sebagainya, di mana unsur-unsur makro gunanya untuk ini sudah ada. Tapi yang mungkin Anda ketahui di sini bahwa tempat pertumbuhan mikroba itu secara umum
terutama untuk yang mikroba tertentu yang kita belum tahu apa sebenarnya yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya, karena mungkin sekarang sering kita tumbuhkan nggak mau tumbuh. Ada satu teori namanya formulasi medium. Bahwa formulasi medium itu ditentukan oleh kandungan unsur-unsur yang dalam seluler itu sendiri. Misalnya dalam mikroba ini rasio atau perbandingan dari kandungan unsurnya apa baik itu? Oh ternyata D-nya menduduki jumlah yang besar misalnya 9%. Maaf kok saya dilihat ya. Lalu N-nya sekian persen, lalu ada P-nya sekian persen dan sebagainya, itu digunakan untuk formula medium. Jadi pengetahuan awal dari medium sangat penting. Jadi kalau tahu kebutuhan yang menyusun seluler, kita buat susun medianya. Campur dengan medium pengencer, lalu disaring biar mediumnya itu bersih. Lalu juga diatur pH-nya, jadi pH-nya di setel misalnya. Lalu mungkin untuk kelompok jamur itu suka lebih ke asam, lalu lebih alkali kalah netral, kalah bakteri, actinomycet kalah alkali. Nah, yang tidak kalah penting adalah bahwa kalau misalnya kita sudah memformulasikan medium, misalnya untuk kita isolasi bakteri dari laut misalnya ya, yang merusak rumput laut, misalnya ada bakteri yang merusak rumput laut karena ujung-ujungnya yang luka mungkin dimakani oleh ikan terus langsung jadi busuk. Kita ingin tahu mikrobanya apa atau sebenarnya di situ bakterinya apa misalnya. Kita tumbuhkan dengan medium yang spesifik untuk mikroba halofil nomor tumbuh. Ya. Sekarang oh ya, tadi yang medium alamiah tadi udah ya, yang nyampur diatur. Ada juga medium yang sifatnya terdehidrasi atau medium instan, medium ready for use ya, siap digunakan. Artinya dalam satu formula campuran dari komponen-komponen anorganik yang ada dalam medium tadi, kita tinggal mengambil sekian gram dilarutkan dalam sekian volume aqua steril, nanti pH-nya kalau normal akan terbentuk sekian, tapi kita juga perlu cek nih. Campuran kita vortex, kita campur, kita homogenkan dengan pemanasan, biasanya dengan menggunakan water bath atau panas air ya, biar tidak terjadi pemanasan yang berlebih pada kalau dia medium membawa pemadat agar tidak rusak itu. Jadi pakai panas air. Haruslah homogen, baru disterilkan atau dimasukkan dalam tempat-tempat tertentu, Erlenmeyer atau tabung reaksi, baru sterilkan. Jadi udah tinggal seperti kita menggunakan apa itu tolak extra jos apa tinggal nyampur aja. Nah ternyata dengan medium yang instan seperti tadi, medium mineral tadi, nggak mau tumbuh gitu si mikroba yang diduga menyebabkan layu atau rusaknya rumput laut gitu ya. Oh ternyata kita sudah dapat pengetahuan tentang memformulasi media tadi. Oh coba kita campuri medium instannya, ekstrak tanaman algi tadi yang dirusak, rumput laut tadi, diekstrak, sterilkan dengan disaring, campurkan dalam medium. Nah, terus kita ngambil inokulumnya dari algi yang rusak tadi, kita gerus, kita masukkan tabur ke sana dan tumbuh mikrobanya. Ya. Jadi kita tahu, oh mikrobanya jenis X, lalu kita coba lagi X-nya itu cara memberantasnya bagaimana. Kita cobakan aja anti-mikroba yang kita punya. Oh ternyata efektif dia dibasmi dengan apa, antibiotik apa. Ya itu yang digunakan untuk memberantas itu. Jadi pengetahuan tentang seperti Anda kuliah cara membuat media ekstra kentang, tabur dengan dextrose,
tauge agar diekstrak atau ditambah, itu penting. Ngatur setel pH-nya ya, ngatur karena pH-nya kan tergantung dari organisme yang kita mau tanam. Tentang kandungannya nanti Anda bisa pelajari sendiri, N untuk apa, C untuk apa. Ya. Ada juga medium alamiah ya. Alamiah ya kandungannya apa baik, jenisnya apa saja juga kita nggak tahu. Misalnya kayak medium beras, nasi Mas ya, medium jagung dan sebagainya kita nggak tahu. Medium alamiah. Tapi ada juga medium yang semi alamiah. Semi alamiah itu ada sebagian dari unsur penyusunnya itu diketahui jenisnya maupun jumlahnya seperti petotus, dextrose, agar. Dextrose-nya ketahuan jumlahnya apa, jenisnya ketahuan. Tapi untuk kentangnya campur-campur, ngerti apa yang gitu nih. Halo. Halo, Pak. Iya, Saya Pak. kadang-kadang kalau ngeromet pakai bahasa Jawa ada yang nggak tahu nggak? Ada yang dari luar Jawa? Bisa diterima ya? Bisa, Pak. Kadang-kadang. Bisa, Pak. Bisa ya. Ya kamu aja interupsi aja kalau ada yang dirugikan. Pak, linerangke kebuanteren ora jelas, bahasanya ojo sering nganggo basa Jawa. Ya, kamu langsung interupsi saja. Ada pertanyaan? Santai saja ya. Jadi belajar itu harus dalam kondisi yang tidak tertekan. Kalau nggak jelas ya tanya. Saya ceritakan karena saya sudah mengalami lebih dulu. Praktikum kan biar tahun 80. Ada medium sintetik. Kalau sintetik memang semua elemen penyusunnya itu baik kuantitasnya, jumlahnya berapa gram, kualitasnya itu jenisnya apa saja, dextrose, ada MG, sumpa, dan sebagainya itu ketahui. Sintetik namanya. Jadi alamiah, semi alamiah atau semi sintetik, dan sintetik murni. Lalu untuk konsistensi, itu ada medium yang padat, dalam pengertian dalam kondisi dingin ya, kalau cair semua ya panas semuanya cair. Itu ada elemen pemadatnya bisa dari agar atau dari gelatin. Ada yang semi solid, semi padat. Kalau padat tadi biasanya harganya sekitar 2 gram per liter, tapi kalau semi solid 0,2 gram per liter. Jadi agak semi solid ya, setengah padat. Itu biasanya digunakan untuk menumbuhkan mikroba untuk mengetahui bahwa dia punya flagel atau tidak, punya alat gerak enggak. Kalau punya alat gerak di medium semi solid, dia akan kelihatan pertumbuhannya menyebar seperti roh atau akar, gitu ya, seperti struktur akar. Ya. Kalau dia nggak gerak ya hanya sebatas ditusukan, kalau ditusuk mediumnya itu orang so melaku. Kalau cair berarti dia ya tidak mengandung elemen pengeras, baik panas maupun dingin tetap cair. Ini dinamakan dengan media broth ya, BRETH ya. Namun tidak semuanya. Medium padat pun juga menggunakan agar ya, atau medium cair menggunakan broth, karena ada medium namanya fluid tioglikolat, itu cair ya. Ini saya bisa dilihat, kemarin mungkin bisa jelaskan apa itu maknanya mikroba yang sifatnya ini autotrof, ada fotolitotrof, ya, organotrof, lalu kemolitotrof, saya rasa di kuliah awal sudah dijelaskan. Ya. Nah, ini ada beberapa contoh medium sintetik untuk menemukan Escherichia coli ya. Ada glukosa, ada sumber karbonnya itu ada, dan sebagainya. Nah ini memang kalau di kimia mungkin
teori penyusunan media itu perlu diketahui, misalnya ini senyawa Na2O4 kalau campur dengan FgCO4 maka akan langsung mengendap gitu ya. Campur dulu dengan ini sehingga yang kemungkinan mengendap dicampurkan di belakang gitu ya. Jangan sampai taruh di depan itu. Kalau medium yang terdehidrasi sudah dicampur-campurkan gitu, kita tinggal nyampurkan aja semua campuran itu dalam pengecer atau pelarut air steril sekian. pH-nya juga perlu kita cek ya, jangan-jangan aquades yang kita gunakan nggak netral sehingga terjadinya justru pH-nya harusnya netral, terlalu alkali ya kita beri dengan asam astat atau asam klorida ya. Media kompleks, posisi kimianya dari biasanya tidak diketahui ya, ini media alamiah ini. Oke, ekstrak dan sebagainya. Medium umum, ini untuk bakteri dengan menggunakan nutrien agar, fungi untuk jamur yang banyak mengandung karbon, dan juga untuk yeast, ekstrak malt agar ini paling bagus ya. Lalu edium enrichment atau pengaya. Jadi di mana suatu medium yang ditambahkan senyawa kimia tertentu, misalkan triptik soy, jadi ekstrak dari cambah kedelai, atau darah ya, adanya blood agar base, ya, jadi triptik soy blood agar ya, jadi diharapkan adanya keberadaan darah ini untuk identifikasi atau pelacakan bakteri-bakteri tadi mempunyai kemampuan mengaglutinasi darah, nggak memecah darah. Jadi Staphylococcus dia mampu memecah sel darah merah kalau misalnya dicampuri dengan terkaya dengan agar darah dari eritrosit, centrifuge lalu plasmanya dibuang, ambil darah merahnya. Dia kalau ditumbuhi oleh koloni Staphylococcus di sekitar koloni akan jernih, penanda dia mengkoagulasi darah, mengkoagulasi, jadi lalu pecah darahnya. Identifikasi. Medium selektif ini maknanya bahwa ditambahkan juga di tertentu hanya bakteri yang dituju itu membuat suatu pencirian yang khas. Ya, contohnya ada bed Parker, koloninya jadi kekuningan, hitaman karena biasanya ditambahi dengan ada telurit di situ. Dan juga yang ditambahkan seperti Crenop atau Bacillus selective agar, ya Bacillus cereus selective agar itu dia menggunakan kuning telur ya, jadi lecithin. Nanti biasanya kalau situ akan ini kolinya akan terbentuk seperti kayak endapan daripada lecithin yang kayak kabut. Selektif. Ada lagi Vogelbond dan sebagainya ini tadi yang fluid agar base, mannitol-sat. Jadi seperti Staphylococcus juga dia hanya bisa menggunakan sumber gula yang namanya mannitol. Mediumnya biasanya kayak mannitol saat agar, ya, jadi juga pada kadar garam yang tinggi. Jadi koloninya kalau ditumbuhkan di sana karena di mannitol saat agar itu menggunakan indikator Pettil red, maka di sekitar koloninya akan timbul bentuk kekuningan. Kekuningan sebagai refleksi dari bakteri tadi mampu menggunakan karbohidrat yang dari sana yaitu mannitol. Lalu dia akan menurunkan pH mediumnya sehingga yang tadinya kontrolnya mungkin merah, mediumnya jadi kekuningan dan sebagainya. Ada lagi yang spesifik juga medium bismut sulfit agar ya contohnya. Itu selektif karena di sana dicampurkan ada bismut,
ada apa namanya komponen-komponen inhibitor lainnya, sehingga kalau yang tumbuh di situ khas yaitu kelompok bakteri Salmonella typhi, warnanya itu koloninya seperti rabbit eyes, jadi tengahnya hitam, tepinya jernih, dan sekitarnya ada reduksi bismut, warnanya jadi mengkilap di goyang khas. Ya. Ini untuk Citrobacter juga begitu ya. Koloninya ditumbuhi dengan warna-warna kemerahan, ada metallic sim dan sebagainya. Ini khas, jadi ada penambahan senyawa-senyawa tertentu sehingga menunjukkan ciri-ciri. Ada pertanyaan? Halo? Sudah cukup jelas, Pak. Jelas ya. Nah, terkait dengan apa namanya proses-proses pengendalian pertumbuhan mikroba, kita juga kenal ada faktor-faktor agen fisik yang digunakan, misalnya kalau seperti autoklav, agen fisiknya uap air panas bertekanan tinggi. Lalu kalau kimiawi dengan disemprot dengan disinfektan maupun antiseptik, di mana disinfektan maupun antiseptik merupakan suatu senyawa kimia, cuma beda penggunaannya dan jenisnya ya. Kalau disinfektan distilahkan seperti itu karena penggunaannya biasanya pada struktur atau jaringan yang mati, meja, pintu, pegangan dan sebagainya. Kalau antiseptik untuk seluler yang masih hidup seperti kayak tangan, banyak digunakan untuk campuran-campuran kosmetik atau mungkin sabun, ini yang antiseptik. Nah, untuk secara fisik kita kenal ada istilah TDP, thermal dead point. Apa itu TDP? Itu merupakan suhu yang terendah yang digunakan untuk mematikan mikroba dalam medium cair dan terbunuh sepenuhnya selama 10 menit. Maksudnya begini, ternyata saya punya kultur cair media, saya panasi dengan suhu pertama misalnya 100 derajat Celcius. Oh, dia mati banget nenggone kontak selama 2 menit. Turunkan lagi 80. Oh, ternyata dia hanya 20 dalam 10 menit misalnya mati kabeh. Ya. Oh, 70 masih juga. Sampai suhu yang terendah misalnya ternyata cuma butuh 60 derajat Celcius selama 10 menit sudah mati kabeh mikroba ini ya. Mikrobanya mungkin tertentu yang sering mencemari suatu produk gitu ya. Sehingga nilai TDP untuk mikroba tadi adalah pada suhu 60 derajat Celcius. Itu seperti itu maksudnya. Jadi waktunya kontak ditentukan, tapi suhunya dicari. Besarannya berapa. Kalau mati di 60, ngapain kita harus memanaskan dengan suhu yang sangat besar. Karena konsekuensi mematikan dengan suhu besar juga adanya kerusakan dari enzimatis atau protein tertentu ya. Lalu ada juga lagi TDT. Waktu minimum yang dibutuhkan di mana seluruh mikroba dalam medium cair terbunuh pada suhu tertentu. Nah, ini digoleki waktu minimum. Ya. Oh, ternyata dia dimatikan dengan 60, waktunya lama. 70 agak pendek, 80 hanya butuh misalnya 5 menit, 80 gitu. Jadi TDT-nya, waktu minimumnya tercapai cuma 2 menit misalnya. Jangan DRT atau decimal reduction time merupakan waktu yang dibutuhkan untuk membunuh 90% dari populasi bakteri pada suhu tertentu. Ya, dilacak lagi. Ya,
Ada karena mati karena panas lembab dengan autoklaf misalnya ya. Jadi sudah dipanaskan, lunak ya, oleh uap air, lalu ditekan pakai tekanan yang sama sehingga orang mengatakan sering efektif itu menggunakan autoklaf untuk mematikan mikroba. Nah juga dengan panas kering dipijar, jadi dilewatkan seperti kita kerja di laboratorium mikro menggunakan jarum Ose yang notabene besi depannya itu kan logam yang namanya nikelin. Itu titik didihnya rendah, jadi kalau dipijarkan lewat atas kapi Bunsen, panas ya, maksudnya matilah ya, mikrobanya pecah. Ya. Insinerasi itu ya alat pembakaran dengan suhu tinggi ya, seperti kayak pembakaran mayat, lalu untuk membakar produk-produk yang mengandung kuman-kuman atau mikroba yang membahayakan, atau ya insinerator. Nah, itu lihat lab mikrobiologi juga kita punya ya, namanya apa nah itu ngobong itu. Jadi dimasukkan dalam kotaan kecil di tengah, lalu dia nyalakan, maka akan merangus menjadi abu. Lalu bisa dengan oven, ya prinsipnya dengan udara kering panas. Ada juga dengan ini sebenarnya bukan sterilisasi ya, pasteurisasi dengan suhu rendah, terutama untuk produk-produk yang apa namanya mengandung elemen susu gitu ya, sehingga kita bisa mengetahui proses pasteurisasi itu apa. Dulu yang menemukan Louis Pasteur, di mana mematikan mikroba, terutama yang patogen, yang tidak patogen tidak mati karena dia patogen, misalnya sifatnya apa namanya kikrik ya, kikrik itu mudah termatikan dengan suhu 63 derajat Celcius, kontak selama 30 menit. Ada lagi produk-produk yang mungkin Anda sering lihat itu di toko-toko, supermarket ada ditulis disterilkan dengan sistem UHT, ultra high temperatur. Jadi sebenarnya itu sterilisasi singkat dengan suhu 140 derajat Celcius, hanya kontak selama 30 menit. Ya, untuk produk susu bisa disimpan dalam waktu selama 3 bulan ya. Dalam suhu ruang, berapa bulan, sorry. Ada luka juga yang disterilkan dengan HTST, temperatur tinggi, waktu pendek. Itu pasteurisasi juga, dalam suhu 72 derajat Celcius selama 15 detik kontak, untuk membunuh susu, kuman-kuman yang ada dalam atau bakteri patogen yang dalam susu, dan tetap segar meskipun disimpan dalam lemari pendingin. Itu sering tertulis, tercantum itu di dalam apa namanya produk-produk. Sudah tadi pembicaraan ya. Ini. Nah kalau Anda misalnya kerja di lab-lab yang bagus, ya namanya semua lampu spiritus. Orang mengatakan kalau di lab kita karena bahan bakarnya spiritus. Tapi kalau lab yang bagus, bahan pembakarnya adalah gas yang tersentral, biasanya tempatnya ada di belakang lab. Lalu ya seperti kita menggunakan kompor gas, tinggal pematiknya aja diceklek, gas akan nyala gitu ya. Apinya nanti kalau selesai mati ya dimatikan lagi. Nah, ini khawatirnya kalau terjadi kebocoran gas, rapat banget, dibuka langsung meledak sangat mungkin ya. Dulu seperti kasusnya di mana? Jakarta PPOM bahwa itu bocoran gas. Mestinya dari sentralnya dimatikan sehingga tidak masuk dalam lab. Jadi kalau ada jarum Ose dibijarkan maka dia akan mesti berpijar, ya matilah. Nah ini tadi yang filtrasi membran, terutama untuk media-media yang tidak tahan panas sama sekali, dimasukkanlah ke sana, lalu jumlahnya banyak, tidak perlu tambah pengencer, nggak apa-apa. Lalu disang vakum pump. Ya, jadi ini mikrobanya, pelengkapannya ada yang dari apa namanya ini plastik tahan panas ya. Ada juga yang dari stainless steel, kita punya stainless steel.
desikasi untuk pengeringan ya. Dan lagi osmotik tadi sudah, UV dan sebagainya. Kalau UV singkatnya biasanya dia hanya mematikan mikroba yang di permukaan, alat-alat operasi dan sebagainya di UV dulu. Sehingga permukaan yang mikroba yang ada di dalam permukaan baru termatikan. Kalau masuk ke dalam substrat dia tidak tembus, kecuali kalau menggunakan sinar-sinar pengion kayak Röntgen dan sebagainya tadi yang saya jelaskan untuk proses mematikan secara sterilisasi dingin atau prosesnya iradiasi. Tidak langsung ke produknya, tapi meskipun dia sudah dikemasi pakai kaleng, dikirim pakai kontainer, disitar dari luar, tembus ya. Dan juga dengan metode kimiawi tadi dengan disinfektan ya, contohnya dia ada fenol dan sebagainya, nanti bisa baca sendiri. Kalau ada merkurium untuk iodin untuk antiseptik dan sebagainya. Ada pertanyaan? Halo. Bapak Rizky izin bertanya, Pak. Silakan. Ya, itu untuk tahu mikroba yang mati yang mana, yang hidup yang mana, itu dilihatnya gimana ya, Pak? Nah, kalau di ragi biasanya bisa dilihat dengan pemberian metil biru. Karena untuk yang mati itu permeabilitas membrannya sudah susah, selektif yang waktu hidup, dia akan menyerap metil biru sehingga kena mikroskop kelihatan ada yang biru, ada yang masih transparan. Tapi lama-lama kalau didedah dengan metil biru sama lama-lama rusak semua, biru semua, nyerap semua. Itu kalau mikroba itu. Tapi kalau untuk melihat ya membandingkan pewarnaan langsung dari hasil filtrasi lalu dengan yang filter ditanam di dalam medium, kelihatan nanti perbedaannya itu per cc-nya yang ditanam di medium tadi dengan yang dilihat dengan mikroskop itu kelihatan. Oh, selisihnya ada sekian, berarti yang tumbuh dalam medium itu berarti yang hidup. Sedangkan yang dia mati di mikroskop itu masih campur, nah, hidup dan mati. Itu Mas, paling Mbak. Jadi dia kelihatan hidup kalau misalnya ditemukan dalam medium mau menjadi koloni ya, seperti itu. Tadi pengamatan seluler yang mudah ya, terutama untuk ragi bisa diberikan pewarna. Hingga kelihatan kalau yang rusak mati, yang bedanya ada ganggu, warnanya jadi merah atau sama itu. Dan masih Fransus dan bisa ya. Ada lagi Mbak? Atau mungkin saudara ada metode lain yang bisa digunakan untuk di-share teman-temannya, oh caranya seperti ini. Nah, ada? Di-share aja, nggak apa. Ada pertanyaan lain? Halo? Ya, Pak. Praktikumnya menghitung bakteri udah belum? Halo? Sudah Pak, minggu lalu. Minggu lalu? Nggak ada masalah? Jadi prinsipnya kalau melakukan uji-uji mikrobiologi seperti itu, ini mutlak ya. Jadi kadang-kadang kalau tidak menyertakan kerja untuk ngecek kerja Anda itu betul atau tidak, lalu yang ditanam itu yang tumbuh mikrobanya dari sampel yang Anda tanam atau tidak, maka kewajiban membuat blanko atau kontrol. Baik kontrol fertilitas medium, jadi medium tadi benar-benar
fertil tidak bisa ditumbuhi oleh mikroba atau tidak. Karena khawatir kalau misalnya medium yang dibuat misalnya sudah kedaluarsa, yang terutama yang yang dehidrasi, atau mungkin waktu menyuci petri dish maupun Erlenmeyer yang tempat kita untuk mengencerkan medium tadi untuk membuat awalnya itu masih banyak terdapat senyawa-senyawa inhibitor kayak misalnya kayak deterjen dan sebagainya atau bahan kimiawi tertentu sehingga tidak menjadikan medium yang kita buat itu betul-betul fertil. Nah, misalnya ngetesnya untuk fertilitas ya digoreng saja dengan mikroba, misalnya apa E. coli atau kalau mau tumbuh berarti dia fertil. Kontrol positif dia ya. Apa jadinya kalau mediumnya infertil untuk isolasi atau menghitung bakteri tertentu, maka kita jadi ragu-ragu. Ijane kok resik seperti ini hasilnya, nggak ada yang tumbuh. Ini memang karena memang bagus banget produknya atau mediumnya nggak fertil. Gitu. Yang kedua, kontrol kualitas medium. Juga sekaligus untuk ngecek bagaimana aseptisitas kerja kita. Kalau kontrol negatifnya atau sterilitas mediumnya banyak ditumbuhi oleh bakteri atau jamur, bisa jadi waktu nuang, waktu mengencarkan kontaminasi dari luar cukup banyak, atau medium sterilisasinya nggak sempurna. Harusnya steril, ternyata kok banyak yang tumbuh di dalam medium tadi. Ya, jadi kalau di mikrobiologi mutlak kontrol negatif atau sterilitas medium itu negatif hasilnya. Kontrol positifnya, fertilitas mediumnya, ini katanya dengan penumbuhan mikroba ya, itu juga positif bisa tumbuh. Nah, kadang-kadang ada yang mengatakan kontrol positif dibandingkan dengan suatu produk yang sudah paten, ya, misalnya kamu menguji ekstrak dari suatu tanaman dengan menguji apakah dia bisa mematikan mikroba atau tidak dibandingkan dengan antibiotik paten misalnya. Pengertiannya seperti itu. Kontrol positif negatif itu meliputi fertilitas dan sterilitas medium. Kalau itu nggak ada, kamu ngitung dari sampel ini benar nggak ya dari sampel yang ada mikrobanya, ragu-ragu jadinya. Dan bisa jadi malah jadi kalah dalam satu sidang pengadilan mengenai analisis mengenai dampak lingkungan kajiannya dari aspek mikrobiologis karena tidak menggunakan kontrol misalnya. Ada pertanyaan? Halo. Kalau tidak ada, saya teruskan. Ada pertanyaan? Halo? Halo Pak. Oh ya, saya mau cek dulu presensinya ntar.
Siapa aja yang kesulitan absen ini? Aldo. Tapi cukup banyak juga ya. Benar. Ya. Oh ya, masih ada 8 orang yang belum bisa presensi sebentar. AL2 ada ya? Hadir? Ada Pak. Safira Hadir, Rosada hadir? Hadir, Pak. Oke ya. Adelita Pratiwi. Halo? Hadir, Pak. Hadir. Iya. Terima kasih, Pak. Ya. Raicika? Fitsa? Hadir, Pak. Ada? Ada. Oke. Muhammad Amar Nur Handika. Halo? Muhammad? Di chat ada nggak ini di chat? Muhammad Amar Nur Handika. Ria Mangivera Indika. Halo? Hadir? Ya. Namamu kok bagus banget ini. Banyak pohon mangga di rumah ya. Hafiz Isa Mahendra. Keluar, Pak. Tadi hadir. Maksudnya Oh, keluar. udah nggak di biologi, Pak. Udah Oh keluar gitu, dari Hafiz ya. Ya dah. Retno Robiatul. Pak. Oke. Saya rasa cukup sampai sekian dulu ya pertemuan pagi hari ini. Ada 2 orang mahasiswa tadi seperti kali ini ada. Ada Ya. Muhammad Amar. Tadi ngelis juga di room chat. Oh gitu ya, bentar ya. Oh iya ada Muhammad Amar ya. Jadi cuma 1 tadi yang keluar ya, siapa namanya? Hafid ya. Sampai sekian. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Halo, Pak. Belum ada, Pak. Iya, Pak. Saya akhiri pertemuan pagi hari ini ya. Selamat pagi, semoga kita selalu sehat semuanya dan bisa mengakhiri semester ini meskipun dengan daring. karena saya baca-baca itu dari orang statistik, puncak COVID-nya itu baru terjadi di pertengahan tahun 2001. Masih lama berarti. Anda berkumpul dengan keluarga, yang penting jaga kesehatan ya. Baik, sampai sekian. Silakan kalau Anda mau meninggalkan pertemuan hari ini. Selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Terima Kasih, kasih, Pak. Ya, sama-sama. Jadi nanti kalau kuliah-kuliah, kalau misalnya Anda menanyakan tentang materi praktikum, ya tidak jadi masalah ya.
Yang saya tahu ya saya jawab. Ya. Baik, Pak. Mari Baik, ya. Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama ya.